Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Balik lagi nih sama kita nih, Jul. Udah bisa balik lagi ya? Udah bisa balik lagi karena ini part 2. Bukan part 2, ini episode kedua. Sampai akhirnya gue menemukan nama untuk episode selanjutnya. Nih, dengerin nih. Boleh. Lu siap-siap ya, lu siap-siap semua nih, Ngopi susu. Suka-suka. Iya, Oke, cakep nggak? Cakep. Ngobrol happy, suka-suka. Jadi temanya tuh ngopi susu, tetap. Benar. Karena kita disupport sama Kopi Bumi Kopi Langit. Bumi Langit. Seperti biasa kita cheers dulu. Cheers. Sebelum kita memulai, Jul. Benar. Jul, sehat Jul? Alhamdulillah. Masih waras nggak, Jul? Stanky mas. Berarti masih waras, masih sehat, Jul? Alhamdulillah mas. Serius lu, gue lihat-lihat nggak sehat-sehat amat. Berhubung kita harus tetap sehat, gue sehat-sehat ini mas. Gitu. Yang penting jangan lihat rekening. Oh jangan, karena itu berbahaya ya. Sensitif ya. Sampai akhirnya dengan video kedua, teman-teman udah lihat yang pertama belum? Gimana yang harusnya pertama? Sih udah ya. Harusnya udah ya. Kalau belum, lu kurang berarti. Kurang. Jangan lupa ditonton dulu yang pertama, karena di part 2 di episode kedua ini kita akan membahas part selanjutnya. Betul, dari yang kemarin. Ya kan? Lanjutan obrolan lah ya. Lanjutan obrolan. Kayak kemarin episode pertama kita sudah membahas PPKM. Dan dengar-dengar kan ini mau diperpanjang lagi kan? Iya, betul. Benar, cuman kita nggak tahu ya beneran apa enggak, nanti lihat nanti. Karena pas ini tayang mungkin udah ada regulasi baru tuh. Yoi. Entah diperpanjang, entah enggak. Jadi makin jebur, bener iya nggak? Dong. Bener ya. Sekarang udah bener ya boy? Sekarang udah nggak dijebur mas. Nggak ya? Udah tenggelam. Tinggal lu mau berenang nggak gitu kan? Oh jadi udah nggak mau nih ya? Mau nggak mau. Gila. Aduh. Oksigen nggak ada lagi kan? Lagi susah. Ada nih. Supaya pernapasan lu tetap lancar, dibakar dulu mas. Bakar dulu. Gue juga mau rakap nih gue. Mau nggak lu? Mau dong mas. Aduh jangan dah. Boros ini kita harus hemat ini. Aduh pernapasan nih mas. Pernapasan. Aduh sedih ya. Kita mau ngomongin wakil rakyat ya. Rakyat. Gue minum air putih dulu ya mas kalau ngomongin wakil rakyat. Seret ya? Rakyat mana tapi? Somalia. Somalia dong. Dari kemarin Somalia mulu anjing. Ya bis kalau ngomongin rakyat Indonesia kan sensitif ya. Benar. Wakil rakyat Jul, gimana Jul? Kita rakyat. Wakil rakyatnya di sana. Di sana duduk. Rapat, tapi kan tidur. nggak Zoom mereka berarti? Enggak dong. Kalau mereka nggak bisa zoom dong. Nggak efektif. Nggak efektif dong. Kalau yang di Somalia ya, yang di Indonesia gue nggak tahu. Oke, kita nggak tahu ya. Karena kalau Zoom nggak dapet. Ya, paham dong. Oh, Paham dong. Kalau di Somalia tuh nggak ada internet mas. Jadi gitu. Cuman yang gue rasain PPKM ini kan ya sedih sih. Maksud gue ngelihat gue ngelihat teman-teman yang lagi berusaha berdagang dengan regulasi ini ya. Kalau ngeliat lu sih jangan ya, soalnya lu nggak sedih ya. Karena ya udah lewat sedih gue. Udah nggak bisa sedih. Nggak bisa, lupa gue caranya sedih. Udah kebal karena ya mau gimana cuk. Benar. Bisanya cuman happy. Makanya kan kontennya namanya ngopi susu. Ngobrol happy, suka-suka. Tongkrongannya di Bumi Langit. Yoi. Balik lagi kita ke wakil rakyat. Apakah mereka sebenarnya merasakan dampak yang kita rasakan ya? Kayak yang gue bilang di part sebelumnya ya, maksudnya di episode sebelumnya tuh obrolan yang gue highlight adalah kan kenapa sih wakil rakyat itu justru menjadi pihak atau bagian yang malah nggak pernah ngerasain apa yang rakyat rasain. Bukan nggak pernah, mungkin nggak ngerasain ya? kali. Beda ya, ngerasainnya beda Kali karena mungkin kan dia pikirin negara, yang dia pikirin regulasi gitu. Itu yang gue tahu ya. Iya. Boleh dikasih masukan kalau gue salah ya. gitu. Tapi yang gue lihat sih kita jualan susah, cari makan susah. Iya. Mereka masih naik mobil dinas tuh mas, pakai AC. Kemana-mana kita mau jalan, mau jualan, mau ke kantor, mau ke tempat dagang, mau buka lapak kita di tempat yang lain gitu. Misalkan kita dari rumah mau jalan disekat. Iya. Mereka jalan-jalan aja. Karena mereka punya surat kali Jul. Kalau mereka kerja, kita ikutan dapat duit, dapat makan nggak apa-apa mas. Ya. Tapi kan mereka kerja, kita nggak kerja, kita tetap nggak makan. Tapi kan kemarin sempat pemerintah sudah minta maaf loh kalau PPKM ini kurang maksimal ya, bener ya? Bukan minta maaf gara-gara Idul Adha.
Itu bukan Idul Fitri yang maaf-maafan. Idul Adha nggak ada mama. Nggak ada. Tapi boleh dong, kan sama-sama Idul. Oh iya. Dul. Gak kan sempat kemarin PPKM ini kurang maksimal kata beliau nih. Efeknya lah ya. Efeknya kurang sesuai harapan. Iya. Makanya kan sempet dengar PPKM darurat diganti pakai level kayak Maici. Anjir Maici tua lu ya. Tua ya. Enggak lah. Sekarang udah bukan Maici, Mas. Oh, bukan ya, apa? Nah, maksud gue nih PPKM level-levelan. Iya, gitu level-levelan ya maksud gue ya. PPKM level berapa. Kalau gue sih ngelihatnya misalkan gini ya, ada PPKM entah apa namanya Ya. gitu ya, mau darurat level 1, level 2, level 10 pedes banget kan tuh. Aduh, pedes banget itu. Tolong kasih minumnya, Mas. Pas kita kepedesan ada minumnya. Berarti sosro nih harus masuk nih. Apapun makanannya Minumnya. Bumi Langit. Oh, Kita Bumi kan Langit. di Benar. cheers dulu biar nggak Cheers lagi. tegang. Yoi. Mabok espresso nih kayaknya. Enggak lah, enak kok, aman. Ya kan berarti kan Enak lu, isunya Mas. Enak. enak ya? Enak. Oh, Enak, iya. Mas. Dia udah ngomong enak, dia baru ngomong enak. Ya itu sih kalau gue, apa yang diterapkan pemerintah Somalia sih bagus sih menurut gue ya, sebagai warga Somalia ya. Gue merasa ya kalau di sana dikasih regulasi A, dia kasih solusi. Oh gitu. Kalau- Dikasih regulasi B, dikasih solusi B. Oh, berarti di sini kurang sosro bener. Benar. Sosro Masih mantap. pada seret. Kita masih murah kok. Anjir. Jadi lu setuju nggak kalau misalkan nama PPKM darurat diganti pakai level-level gitu? Apa imbasnya maksud gue? Kalau kata anak selatan, gue agree to disagree, Mas. Ya kentang ya. Tengah-tengah ya? Iya, jatuhnya apapun namanya terserah deh bos gitu. Orang sama kok gitu iya, ya? tapi solusinya itu loh mana. Oke. Itulah, itu yang mau gue bahas soal wakil rakyat. Maksud gue, kalau misalkan memang lu ada rapat, ada diskusi soal regulasi, ya bu perwakilan rakyat yang bener-bener masih jadi rakyat tuh diajak gitu, supaya tahu misalkan gini nih. Ini mau ngapain? Iya, gitu. regulasinya nanti yang paling berdampak ke siapa? Oh, ke tukang gorengan depan Iya, komplek lu. iya. Ajak aja satu tanya, menurut Bapak Ibu yang paling pas sekarang buat Bapak Ibu apa sih? Iya. Yang Bapak Ibu butuhin apa sih? Pengennya bagaimana sih? Iya, Maunya iya, gimana iya, sih? iya. Walaupun nggak langsung bisa diwujudin, Iya. paling nggak at least nih, seenggaknya oh ini loh yang dibutuhin. Kalaupun nggak fit in sama keadaan ya gimana caranya dipikirin lagi supaya bisa menyelesaikan masalah itu. Karena Ini menurut sih so taunya gue aja. Nggak, tapi itu menurut gue sih lebih kayak fair ya. Karena dampaknya kan langsung ke pedagang nih. Yes. Jadi setidaknya dengerin juga apa Iya, kata dia kan iya. fair bijak tuh. Karena dari kanan lu dengerin, dari kiri juga dengerin. Betul. Dari sisi wakil rakyat, lu mendengarkan rakyat bukan berarti ini dari lu doang gitu kan, Betul, maksud lu kan. Betul. Cuman untuk direalisasikannya memang agak susah ya. Mungkin, Ya, tapi pasti ada kendala lah, setiap hal kan pasti ada proses. Di dalam proses pasti kan ada kendala. Ya kalau menurut gua itu udah resiko sih Mas. resiko ya. Resiko. Jadi ketika bos-bos kita semua ini pengen mencalonkan diri, harusnya sudah paham sama resikonya dan sudah siap sih menurut gua ya. Karena selama ini pun tidak ada yang melakukan itu, Pak. Hmm, Cuman pas kampanye doang. iya. Ya sampai sekarang sih gua belum nemu ya rumah DP 0%. Belum ya? Ada. Nggak ada ya? Ada itu kan di Somalia, Oh iya benar. bukan di Indonesia. Iya benar. Di Somalia emang agak kacrut sih. DP 0%, katanya 0%. Tentunya nggak disuruh DP dikasih rumahnya Mas, baik banget Mas. Baik banget ya? Baik banget. Seru. Berarti memang harapannya ya coba dong dengerin Iya. rakyat, at least pedagang-pedagang, Iya. apa imbas ke mereka. Ya, betul. Dan solusinya apa? Mungkin bukan cuma pedagang ya. Karyawan Bisa sih, kecil kayak ya. let's say gini deh Mas. Lu ngantor WFH, Ya. otomatis gaji dipotong setengah Yes. karena buat operasional kantor Yes. juga dong supaya kantornya Ya. tetap ada. Ya. Gitu kan. Nah, ya lu mesti pikirin kalau kayak cleaning service, Itu gimana? Iya. gajinya masa dipotong juga? Kita tahu gajinya berapa sih Mas? Iya. Gitu loh. Kebutuhan kan semua orang sama. Gitu loh. Gengsinya yang beda. Gengsinya yang beda. Nah, Benar. paling yang ngebedain
lifestyle ya itu balik ke orang masing-masing ya. Cuman untuk setidaknya mereka bisa makan sehari 2 kali udah cukup ya Jul. Iya. Tapi di saat Situasi keadaan begini. benar. Karena itu pertanyaan kita nih Jul sebagai rakyat. Cuk, ini kapan selesai sih Cuk? Tapi pasti dibalikin ke rakyat lagi mas. Lu nurut nggak ya? Ya seberapa disiplinnya rakyat. Udah gitu-gitu terus ya? Gitu aja. Ya kayak sorry to say sih, kita mungkin tayangin ini setelah Idul Adha ya. Setelah Idul Adha ya. Gue sih yakin sih nanti bakal tetap ada oknum-oknum umat beragama, khususnya umat muslim yang memang mengharuskan sholat. Kan ada sholat itu. Ya. Pasti ada aja kok yang masih sholat di masjid. Pasti masih walaupun beberapa ya. Nah itu gue yakin nggak cuma dari pemerintah, sesama masyarakat pun pasti saling bergunjing. Pasti. Iya, kalau menurut gue sih ya gini deh, kita masing-masing punya kepercayaan ya. Apapun yang lu lakukan itu kan sesuai kepercayaan lu, ya sudah lah. Maksudnya nggak usah dipergunjingkan. Pasti nanti dibelokinnya lah, lu kan tinggal di Indonesia. Terus saling menghormati dong, Iya. segala macam. Ya walaupun gua ngerasa kayaknya stagnan ya, obrolannya Iya. pasti akan di situ-situ aja. Tapi let's say kalau misalkan lu nggak pengen memperkeruh suasana, ya nggak usah diposting. Selesai ya sebenarnya. Selesai, nggak usah diposting, nggak usah disebarluaskan. Lu tahu nih ada berita atau lu tahu tetangga lu tetap sholat gitu. Ya udah, biarin aja gitu. Iya. Lu menjaga diri aja dari dia yang menurut lo dalam tanda kutip mungkin dia sholat di masjid atau dia beramai-ramai beribadah itu tidak bertanggung jawab misal. Ya lu jagain keluarga lu aja lah. Itu loh kalau Di kerangkeng. Pasung. Sempet dengar bahwa mantan Menkes ya? Siapa sih? Menkes, Terawan ya? oh iya, Pak Terawan ya. Pak Terawan sudah declare, ini vaksin gua nih bisa nyelamatin dunia. Wih. Gue baca tuh berita. Lu baca nggak? Gue baca. Iya, gue ingat. Mantan Menkes yang Benar, ngomong lo ya. benar. Kita cuman mengutarakan gitu. Karena kan dulu dia sempat diprotes Ya. karena menurut dia COVID itu tidak berbahaya dan segala Standar macam. lah. Akhirnya terus dia sekarang setelah tidak menjabat lagi, setelah di reshuffle, dia sekarang lagi mengusahakan vaksin buat Indonesia. Ya. Karena kan kemarin baca ya Jule, ini vaksin nih. Lu bayangin kalau misalkan seluruh dunia ngambil di Indonesia, superhero nggak Indonesia? Wih. Hah? Tapi kan tidak akan semulus itu bro kalau Indonesia jadi hero bro. Ya. Kalau Pak Terawan benar ya bahwa ini vaksinnya dia, vaksinnya Terawan ini bisa untuk seluruh dunia bebas dari COVID. Kemarin sih dia sangat percaya diri dan sangat meyakinkan sih mas. Dia mendiklat. Lu mau vaksin itu? Lu udah vaksin belum? Udah. Gue udah. Kapan tapi lupa gue. Gimana Pak Terawan Jul? Nah, Pak Terawan tuh gue lupa mas beritanya, gue baca di mana. Dia dengan sangat percaya diri di media tersebut di highlight bahwa Pak Terawan berstatement, dia bilang vaksin saya adalah vaksin yang akan menyelamatkan dunia dari COVID. Jadi kalau vaksin dia nanti rilis, itu akan menyelesaikan permasalahan COVID dunia loh mas. Dunia. Yoi, cok, STM. Nah itu akhirnya gue juga ngebacanya kaget juga, wih Pak Terawan pede banget nih. Pede banget ya. Tapi mantan Menkes dengan gini maksud gue, ketika mantan Menkes yang bilang 80% nggak menurut gue? Ya orang sekali Pak Terawan kayaknya kalau berita itu benar ya mas, bukan hoax ya. Masa dia bohong sih? Ya gitu ya. Masa dia bisa bicara di media segitu gamblangnya, masa dia nggak punya penelitian yang udah Bener. yang udah mumpuni Ya. Dan kalau menurut gua dia bicara kayak gitu juga ada dasarnya sih mas, karena di situ dikutip bahwa sudah dicek oleh para ahli dunia. Ahli dunia mengakui dan katanya di industri farmasi atau di industri kesehatan dunia lagi diomongin nih, lagi jadi primadona nih vaksinnya si Terawan. Pak Terawan ini. Primadona tuh dalam arti jadi ini nih gitu nggak? Oh ini oke nih, mungkin gitu ya. Kalau gue nggak bacanya, mindset gue kebawanya ke sana. Sama gue juga lihat berita kemarin berkesinambungan sama hal yang lagi kita omongin nih mas. Kalau lo tahu Adriana Pitupulu, dulu Pemain film? bukan. Bukan. Dia salah satu orang yang ada di DPR juga. Detailnya Kacamata? Ya benar. Dulu dia Ya. ini juga aktivis juga. Oke. Zaman 98 ya tahu gue.
Nah dia bilang gini, itu juga yang jadi pertanyaan gue selama ini sih, kayak kenapa kok vaksin lu kontraknya gimana sih? Let's say sama Sinovac deh. Oke. Lu kontraknya gimana? Pertama vaksin sekali, atau harus 2 kali. Nanti setelah 2 kali ini beritain lagi dari sana vaksin harus 3 kali ya. Karena di sini udah nanggung, udah 2 kali, akhirnya 3 kali. Iya. Nanti di sana 6 kali. Bapak Tuan Doro bilang 4 kali. 4 kali. Karena udah 3 kali tanggung dong. Rentetannya harus selesai. Benar. Si Mas Adrian Napi itu Mas kenal. Teman SD. Oh, teman di Gusta kayaknya. Nah itu pertanyaan dia adalah mau sampai kapan kayak gini gitu loh, mau berapa kali Kayak tersanjung ya. kan nggak jelas gitu loh Mas. Oh, Tersanjung kalau pada ada yang tahu nggak tersanjung? tua ya gitu. Enggak maksudnya kan kalau tersanjung ini kan ini rating bagus naik episode berapa ya? Sampai Lulu Tobing tuh diganti, bener nggak? Iya benar. Bener. Gua nggak nonton lagi. Lu nggak nonton? Lu bener-bener aja lu. Pokoknya bener Mas. Oh. Mulai lu yang Iya kan? ngomongnya bener udah. Lulu sampai Lulu Tobingnya diganti. Mudah-mudahan vaksinnya Pak Terawan ini tidak nyenggol bisnis siapapun. Pasti kesenggol lah, Pak. Ya, berarti nggak jadi. Pasti kesenggol lah. Ini sih kesimpulan orang bodoh lah ya. Kalau gue sih Iya, bilang iya, kalau iya, nggak ada iya, bisnis, iya, iya. bisnis kan arti secara hakikatnya kan bisnis itu urusan. Mas. Urusan, Kalau kepentingan. Iya, kepentingan. Kalau vaksinnya tidak mengganggu kepentingan siapa-siapa, harusnya lancar. Tapi kalau vaksinnya menjegal kepentingan seseorang, pasti Berantem. ada masalah. Ya itu bisnis ya. Ya. Pasti seperti itu dimanapun. Nah, Bisnis kita kan nggak soal tunggu. uang, kan? Kita tunggu dari Pak Terawan vaksinnya seperti apa dan bagaimana efek untuk COVID ini, karena dia udah ngomong ini sangat pengaruh nih. Iya, benar. Berarti kan kalau misalkan Pak Terawan berhasil, Indonesia jadi superhero. Iya, jadi kita dari yang beli vaksin jadi bisa jadi produsen vaksin dong. Bener dong. Kalau gua sih sangat setuju. Kenapa? Sangat setuju. Daripada kita cuma jadi konsumen, nah kita produce juga. Produce juga kita ikutan dong. dagang dong. Iya. Kalau bisnisnya jalan. Tapi kan balik lagi kata lu, Jul. Ada yang merasa dirugikan apa tidak? Kita kan cuman membaca dari apa yang kita ketahui doang gitu. Baca dari kacamata kuda. Pedagang. Kemarin Bandung pun chaos gitu loh. Iya, udah pecah ya. Udah pecah. Kalau gue bilang sih itu nggak tahu ya trigger apa nggak ya. Mudah-mudahan jangan jadi mudah-mudahan trigger jangan, sih, ya. karena Itu kan efeknya dari PPKM, Jul. iya, yang mereka protes juga kan yang perihalnya kenapa mereka turun ke jalan kan ada apa ya? Ojol, mahasiswa, STM masyarakat. belum. STM masih liburan, masih nge-zoom. Oh, masih nge-zoom. Jadi dia lagi ngulik mesin beat sambil zoom gitu. Ya, kelepek. Spek 8. Bandung chaos ya, mudah-mudahan sih itu nggak jadi trigger, karena kalau itu sampai men-trigger Jakarta, wah berat sih Mas. Berat sih. Tanggal berapa? Wah, kata Oh, siapa itu mah lu gajian, boy. Itu mah lu gajian. Ya paling nggak gini sih Mas. Kalaupun sampai ada yang turun ke jalan, ada yang aksi lah ibaratnya gitu ya. Ada protes dan ada unjuk rasa ya namanya ya. Mudah-mudahan protes. Iya, mudah-mudahan tetap terkendali situasi dan kondisinya. Damai-damai aja, nggak ada masalah. Ya, semoga ya. Karena rusuh Mas kemarin di Bandung Mas. Rusuh cuy, sampai dorong-dorongan gitu. Ada yang dipukulin katanya. Oh iya? Gua nggak tahu oknum. Tapi itu katanya copet. Oh itu copet. Katanya yang dipukulin. Tapi kan Gusta lagi di sini loh. Dia lagi nggak beroperasi. Itu apa yang Beneran, dicopet? iya. Orang pada kagak ada duit juga. Cuman harapannya semoga Jakarta nggak chaos-chaos amat ya. Karena mereka kayak kita kan ngelihat bahwa Bandung udah seperti itu, pasti kan ada trigger untuk wah ini kita gas aja kali ya. Tapi kan kita nggak tahu apakah bisa tertib atau tidak. Jangan sampai. Harapan kita yang terbaik Ya, lah. harapan yang terbaik ya PPKM segera usai. Semoga nggak sampai belasan Agustus. Yes. Dan bisa balik, setidaknya jualannya makin baik dikit-dikit lah gitu Iya. loh. Karena kan nggak mungkin kita besok buka langsung 100 cup kan, Mimpi. mimpi lah ya, amin sih, cuman Ya kita kan ngitung presentase lah, nggak mungkin. iyalah wah. Kecuali kita yang kopi yang hijau-hijau tuh bisa mungkin Mas. Oh, green coffee ya, Green coffee. bener kan lu? Green bean.
Ya seperti itulah Jul obrolan malam hari ini. Masih di suasana prihatin sih ya. Iya suasananya prihatin tapi kita masih bisa ngerokok, kita masih bisa ngobrol. Bener. Ya secara tidak langsung kalau boleh gue bilang sih apa ya, bersyukur aja ya. Walaupun Iya. bersyukur ya kita manusia Jul. Kita manusia, batasannya pasti bersyukur mulu, pasti kan begitu. Tapi ya memang hal yang terbaik bisa kita lakukan selama ini ya cuman bersyukur. Bersyukur tuh kalau dikit nih Mas ya. Bersyukur tuh kalau di gua ada dua Mas. Apa itu? Bersyukur tuh ada dua tipe, ada yang mensyukuri nikmat, ada yang menikmati syukur. Menikmati syukur. Iya. Nah, kalau lu pakai yang mana? Gue pakai dua-duanya. Pakai dua-duanya. Mensyukuri nikmat tuh alhamdulillah kalau di agama Oke, gue ya, oke. makasih Tuhan udah Oke. dikasih rezeki. Menikmati syukur ya kayak kita sekarang nih, masih ada nyawa, masih ada sehat, Iya. masih ada rokok, ya udah. Walaupun Ngobrol, warasnya podcast, sedikit ya, stinky Mas. sedikit terganggu maksud gue. Sehat sih. Warasnya itu yang kurang sehat. Benar. Ya udah, Semua gini, kita nikmati aja. semua teman-teman kita mengalami kok. Betul. Bukan kita doang maksudnya. Guys, itulah obrolan kita malam hari ini. Mas Jul masih ada yang mau ditambahin lagi kah? Udah sih. Udah ya cukup ya. Udah. Ya mudah-mudahan next episode kita nggak perlu ngomongin PPKM. Harapannya. Harapannya. Kita sudah terbebas dari PPKM. Betul. Karena kalau PPKM terus ya mumet dasi. Mumet lah. Mumet mikir ini mau diputerin kemana lagi. Iya. Dagangan. Gua ada kata-kata. Lu ada kata-kata terakhir tadi? Kata-kata apa nih? Memotivasi. Motivasi dong. Karena kan Mas Motivasi. Jul ini gue kenal sebagai motivator handal. Anjay. Levelnya dia tuh di bawahnya Kak Seto. Julian Teguh. Julian Teguh. Itu. Itu. Coba Jul kasih ke teman-teman Jul. Kalau gue cuma mau bilang gini sih, yang penting teman-teman itu ya balik lagi tetap sehat jiwa dan raga. Itu ya. Penting. Yang Penting. kedua, tetap berinteraksi bagaimanapun caranya. Apapun caranya. Apapun caranya. Biar Apapun. tidak stres. Gue nggak bisa ngasih harfiah manfaatnya kayak apa, tapi at least lu WhatsApp kek, telepon kek, oke, apapun oke. itu berinteraksi lah Oke. dengan orang tua lu, Ya. temen lu, sahabat-sahabat lu, saudara-saudara lu yang jauh, yang dekat. Ya. Karena sekarang yang jauh makin jauh, yang dekat tambah jadi jauh Mas. Iya. Iya kan? Konsepnya Kayak begitu kan. Jadi tetap berinteraksi lah supaya lu tetap ada ide, ada inovasi, Oke. ada kreativitas. Super. Super sekali Mas Jul. Jul, thank you. Terima kasih Mas. Ada tambahan Sampai sedikit. ketemu. Yang jauh merapat, yang dekat merapat. Yang jauh merapat, yang dekat mendekat. Gimana sih? Gimana sih? Ya udahlah. Gua ada kata-kata cakep dari bini gua. Nah, gimana tuh? Sebelum kita tutup nih, Mm. tetaplah membumi dengan ilmu langit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. See you.